readers, welcome back to my channel. Selamat datang di reading vlog aku. Akhirnya setelah 2 bulan gak ngupload reading vlog, bulan ini aku bisa berkesempatan lagi untuk membuat sebuah reading vlog. Jadi kalau misalkan video ini terupload ya, berarti video reading vlog aku bulan ini tuh berhasil aku buat. Nah, di bulan kali ini aku tuh kemarin lagi ngebaca buku judulnya I Believe in a Thing Called Love, dan udah aku review juga di YouTube aku. Kalian bisa cek di sini. Dan di reading vlog kali ini itu mungkin ada beberapa scene, karena sebenarnya aku tag video itu di bulan lalu gitu, tapi nggak sempat lanjutin. So jadi aku bakalan menyelesaikan reading vlog aku di bulan kali ini. Nah, jadi di bulan ini, di bulan Desember, aku lagi baca 2 buku. Sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang baca sekaligus atau dua buku gitu, atau lebih dari 1 buku, enggak. Cuman awalnya aku baca buku ini, The Kite Runner, judulnya, karya Khaled Hosseini. Buku ini itu dia kayak ceritanya itu si siapa, Amir dan juga Hasan itu lagi bermain gitu, dan dia itu adalah sahabat, tapi ada beberapa konflik di antara mereka, di mana Amir ini tuh berkhianat dan dia tuh seperti merasa bersalah dan kayak dihantui gitu loh. Nah, jadi aku tuh masih penasaran aja bagaimana kisah kelanjutan Amir dan Hasan di dalam buku ini. Oh ya, aku juga ini baru selesai tag video untuk video TBR dan dan langsung sekaligus tag untuk reading vlog ini. Terus buku yang kedua yang aku baca itu adalah judulnya Wedding Festival. Buku ini tuh aku dikasih sama penulisnya langsung. Aku udah di halaman 10 nih. Kalian bisa lihat ini penampakan bagaimana berantakannya buku-buku aku, karena tadi aku kan baru habis buat video TBR, bukan TBR sih, book haul. Dan ini tuh buku-buku yang nggak tahu bagaimana bisa seberantakan ini gitu loh. Ini juga ada reading journal dari Blossom Book Art. Ini cute banget. Kayaknya aku mau pakai nanti kalau masuk 2022. Aku mau update juga bagaimana progres aku membaca dan bagaimana aku membuat reading journal di reading journalnya Blossom Book Art. Kalian juga bisa lihat penampakan bagaimana berantakannya buku-buku aku di sini. Padahal minggu lalu ini tuh udah rapi, serapi-rapinya. Dan ini tuh aku tuh banyak banget ambil buku untuk buat videonya gitu. Jadi kalau misalkan buat video langsung ambil dari sini, dan sebagian bukunya tuh ada di rak buku di bawah, lantai bawah. Nah, ini lihat nih. Tapi ini masih rapi ya, masih kelihatan rapi. Ini udah nggak beres. Ini ya lumayan lah, tapi ini ada bolong di sini. Terus ini ada bookend gitu dari Raven Post. Ini keren banget, sumpah. Tapi aku belum pakai. Pasti bakalan aku pakai nanti, insya Allah kalau pindahan nanti buat studio gitu, nanti bakalan pakai si bookend ini. Aku suka banget. Ini adalah sekaligus mau kasih tahu kalian bagaimana mini studio aku. Bukan mini studio sih, kayak lebih tepatnya ini adalah ruangan kecil tempat aku buat video. Jadi dia ini kan ada rak storage gini kan. Aku nggak tahu namanya apa, tapi aku nyebutnya storage aja gitu, karena kan serbaguna, bukan cuman buku aja. Terus di sini ada kayak meja gitu, dan ini berantakan, mohon maaf, jangan salvo. Terus di sini biasanya sudut dimana aku buat konten. Jadi sini aku berdiri atau duduk gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian biasa lihat background aku nih gitu ya. Nah, ini aku sengaja buat tempel-tempelan dinding ini biar lebih lebih estetik gitu ya, padahal nggak estetik. Trying to be aesthetic. Terus di sini juga ada tempelan-tempelan gitu. Aku sebenarnya suka ini, kayak tempel-tempelan gini lebih vintage aja gitu. Aku suka banget perpaduannya. Jadi biasanya aku buat TikTok itu di sini, book recommendation atau apapun itu tentang book related. Di sini aku biasa konten tentang buku TikTok. Kalau misalkan kalian mau follow aku di TikTok bisa. Ini di sini ada ya. Terus apa lagi ya? Ya itu dia. Ini adalah meja. Biasanya ngedit di sini. Ini adalah tripod yang berdiri, stand tripod yang agak lumayan tinggi juga sih. Kalau misalkan aku lagi berdiri gitu ya, aku biasa pakai ini, tapi kalau duduk aku pakai tripod yang aku pakai ini, yang sedang video ini.
setelah aku baca buku ini, Wedding Festival, di opening itu bener-bener buat aku kayak speechless. Aku suka banget dengan gaya bahasanya. Aku suka dengan bagaimana si penulis ini mengeksekusi karakter dan juga alur di dalam buku ini gitu loh. Aku sumpah suka banget. Cuman memang sih ini lebih yang ke enemies to lovers gitu, dan kayak rasa romance-nya itu kental banget di buku ini. Tapi aku cukup suka gitu, dan konfliknya itu bisa langsung kita rasakan bagaimana perdebatan antara si karakter utama cowok dan karakter utama cewek. Aku belum menceritakan ya sinopsis dari buku ini. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang cewek yang bernama Swastika Nareswari. Aku nggak terlalu hafal namanya. Dan juga si siapa namanya, Javas Maheswara. Dia ini adalah sepasang rekan kerja, bukan rekan kerja sih, lebih tepatnya Javas ini adalah bos dari si Swastika ini. Jadi Swastika itu adalah pegawai atau bawahannya si Javas. Nah, singkat cerita, Swastika ini itu dipekerjakan dengan tidak dengan tidak adil gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu pekerjaan, si Swastika ini dituntut untuk sempurna oleh Javas. Kayak misalkan proposal gitu ya, kan biasa di kantor-kantoran itu kan ada kayak proposal atau kayak project-project, berkas-berkas apa kita nggak ngerti. Tapi di situ ceritanya Swastika itu dikasih sebuah berkas atau proposal dan disuruh untuk revisi. Nah, pada akhirnya Swastika sudah revisi berkas tersebut dan mengembalikan atau memberitahukan kepada Javas selaku pemimpin atau selaku bosnya dia bahwa nih berkasnya udah selesai nih revisinya, apalagi yang mau direvisi. Tapi pada saat itu Javas yang kayak laganya itu emang bener-bener mau membuat masalah ke Swastika. Dia minta Swastika kembali merevisi berkas itu. Tapi aku cukup greget juga dengan tingkah laku Swastika dan Javas. Kalau misalkan aku di posisi Swastika itu pasti yang kayak gedeg juga. Ini orang sapa 1 jam sebelum pulang kantor itu malah dikasih suruh revisian. Itu kayak ini kan udah mau waktu jam pulang gitu loh, masa disuruh lembur lagi, dan Swastika tuh nggak terima banget gitu. Intinya seperti itulah, intinya banyak banget konflik ketidaksukaan si Swastika ini ke Javas. Tetapi bukan itu aja, jadi Javas ini kan sudah tunangan ceritanya. Nah, jadi bagaimana kisah cinta mereka tuh dimulai sedangkan Javas ini sudah punya tunangan. Aku cukup penasaran juga di situ, dan aku intinya suka banget dengan buku ini. Ceritanya ini gaya bahasan juga enak, konfliknya juga klop. Nanti aku bakalan update lagi bagaimana progres baca aku besok harinya. Bye bye. Oke, jadi hari ini aku mau packing nih. Itu udah penuh full buku. Dan ini juga. Terus di sini dan masih ada lagi. Tuh masih belum. Hari ini aku mau pindahin buku-buku ini ke rak buku yang baru. Dan masih ada. Welcome to another day of my wedding vlog. Akhirnya aku sudah kembali normal
setelah kemarin gak update gitu di Instagram dan juga di YouTube. Sebenarnya sih update, tapi itu adalah draft sebelum aku pindahan gitu. Dan aku kemarin kan memang sempat pindahan, jadi tidak ngupload apa-apa gitu. Hari ini aku mau membahas sebuah buku yang udah aku baca bulan lalu sebenarnya, bukan bulan lalu, bulan ini juga sih sebenarnya. Yaitu judulnya Wedding Festival. Jadi Wedding Festival ini, buku ini udah aku review di Instagram. Kalian bisa jalan-jalan ke sana kalau misalnya mau tahu gimana review detailsnya. Nggak detail amat sih, cuman kayak kalian bakalan tahu gimana blurb atau isi cerita dalam buku ini. Tapi aku bakalan kasih tahu juga di sini. Apa sih? Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Swastika. Dia ini bekerja di sebuah kantor gitu, dan bosnya itu bernama Javas. Nah, Javas ini adalah laki-laki atau seseorang CEO yang menjengkelkan banget dan suka ngerjain Swastika. Aku juga suka dengan konfliknya, meskipun sebenarnya konflik di dalam buku ini itu kayak mulai dari flat dulu, terus lama-lama naik, kayak kita bisa menikmati setiap cerita bagaimana Javas dan Swastika gitu loh. Tapi ada juga beberapa scene atau beberapa juga konflik yang dimana aku sempat kayak bilang atau berpikir kalau Swastika ini orangnya kayak keras kepala banget gitu. Dan juga ada momen-momen dimana si Javas ini sebenarnya suka sama si Swastika, tapi Swastika yang bilang jangan bercanda deh gitu, kayak nggak mungkin banget kamu suka sama saya, karena si Swastika juga ini kayak sudah mungkin saking bencinya dengan si Javas, jadi kayak setiap gombalan Javas itu nggak pernah digubris sama sekali gitu. Padahal sebenarnya Javas ini udah kayak meluangkan waktunya untuk Swastika, dia tuh udah berusaha gitu loh ya kan, perhatian juga dan serius gitu, tapi kayak Swastika itu udah mungkin hatinya tertutup buat Javas, dan dia tuh memang gak mau dan benci banget sama Javas. Dan aku cukup menikmati setiap detail karakter di dalam buku ini. Aku juga suka dengan alurnya, pokoknya the whole package lah. Cover juga aku suka. So sampai sini aja reading vlog aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. See you next video. Bye bye.